Kita semua takut sama yang namanya kepunahan, kan? Entah itu kepunahan spesies atau kepunahan diri kita sendiri. Tapi, gimana kalau kepunahan itu sendiri sebetulnya cuma ilusi? Nah, kali ini kita akan coba bedah habis-habisan pertanyaan radikal ini. Apa iya kepunahan itu nggak nyata? Pertanyaan ini kayaknya udah menghantui manusia dari zaman dulu kala ya. Pertanyaan inilah yang jadi pendorong lahirnya peradaban, agama, sampai sains modern. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan pikirkan gimana kalau asumsi dasar kita selama ini bahwa kematian itu adalah titik akhir, ternyata keliru. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Rasa takut akan ketidakadaan, takut kalau eksistensi kita tiba-tiba berhenti begitu saja, itu adalah mesin penggerak utama dalam sejarah manusia loh. Ini bukan cuma rasa cemas biasa, tapi ini adalah inti dari kondisi kita yang udah membentuk cara kita hidup dan berpikir selama ribuan tahun. Dan rasa takut yang sama sekarang ini jadi ladang bisnis miliaran dolar. Coba lihat aja, sains modern udah nggak mau pasrah lagi sama tanggal kedaluarsa biologis kita. Mulai dari industri anti penuaan, sampai ide gila kayak membekukan tubuh atau bahkan mengupload kesadaran kita ke komputer, kita ini seolah lagi berlomba untuk menyelesaikan masalah kematian. Tapi, jangan salah, obsesi ini tuh bukan hal baru. Justru, untuk mengerti apa yang kita kejar sekarang, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa di mana solusinya adalah melestarikan wujud fisik dengan cara apapun. Contoh paling terkenalnya ya bangsa Mesir kuno. Mereka percaya banget kalau nasib jiwa setelah mati itu sangat bergantung pada keutuhan jasadnya. Jadi mereka bukan cuma mengawetkan mayat. Bagi mereka, ini adalah cara mengamankan keabadian jiwa. Piramida dan makam megah yang kita lihat itu bukan sekedar monumen loh, tapi semacam wadah untuk kehidupan abadi. Nah, ide ini ternyata nggak berhenti di Mesir aja. Konsep ini meresap kuat ke dalam agama-agama Ibrahim. Baik di Yudaisme, Katolik, maupun Islam, jasad yang tetap utuh setelah kematian itu dianggap sebagai keajaiban. Sebuah bukti fisik dari tingginya level spiritual seseorang dan sekaligus sebuah janji akan adanya kebangkitan. Oke, dari yang tadinya fokus mati-matian melestarikan tubuh, pencarian akan keabadian mulai bergeser. Orang-orang mulai mencari jawaban, bukan lagi di jasad, tapi di pola-pola alam semesta. Nah, disinilah terjadi pergeseran besar. Dari yang fisik ke yang filosofis. Coba kita pikirkan para nabi dan filsuf besar. Mereka itu nggak cuma mengulang apa yang diajarkan kan? Mereka mengamati dunia di sekeliling mereka, pohon, sungai, awan, dan dari situ mereka melihat pesan-pesan tersembunyi. Mereka paham kalau kebijaksanaan sejati itu datang dari kemampuan kita mengenali pola-pola ilahi yang sebetulnya terus-terusan berbicara pada kita. Dan alam semesta ini ngasih kita contoh yang sempurna banget soal akhirat loh. Lewat apa? Lewat siklus tidur dan bangun kita setiap hari. Coba deh pikirin, setiap malam kita itu seolah-olah mengalami kematian kecil waktu kita tidur, dan kemudian terlahir kembali setiap pagi. Siklus sederhana inilah yang mungkin jadi salah satu pelajaran paling awal bagi manusia tentang adanya kehidupan setelah kematian. Dan ini nih yang menarik banget. Ada sebuah penafsiran dari Al-Quran yang jujur bikin merinding. Penafsiran ini bilang kalau sejarah kita mungkin bukan yang pertama. Bayangkan, seluruh narasi kemanusiaan kita dengan Adam, Ibrahim, dan Musanya bisa jadi hanyalah sebuah penggulangan, sebuah siklus kosmik yang udah terjadi berkali-kali sebelumnya. Oke, sekarang pegangan ya. Kita akan bawa ide soal pengulangan ini dari ranah filsafat ke lensa matematika teoretis modern. Sesuatu yang tadinya cuma terasa filosofis, sekarang jadi bisa dihitung. Coba dibayangkan sebuah eksperimen pikiran. Ini diambil dari dokumenter A Trip to Infinity. Simpel aja. Ada sebuah apel ditaruh di dalam kotak tertutup dan dibiarkan di sana untuk waktu yang tak terbatas. Kedengarannya sederhana kan? Tapi implikasinya luar biasa dalam. Begini logikanya, seiring waktu yang tak terbatas, apel itu kan akan membusuk jadi partikel-partikel kecil ya kan? Nah, partikel-partikel ini akan terus bergerak dan bereaksi membentuk semua kombinasi yang mungkin. Bisa jadi mobil, jadi pisang, jadi kelinci, apapun. Tapi, jumlah kombinasi ini sebanyak apapun tetap terbatas, sedangkan waktunya tak terbatas. Jadi, setelah semua kombinasi dicoba, partikel-partikel itu cuma punya satu pilihan lagi, kembali ke bentuk awalnya, apel itu muncul lagi. Dan disinilah pertanyaan yang bisa mengubah segalanya muncul. Gimana kalau kita dan seluruh alam semesta kita ini adalah apel di dalam kotak itu? Kalau prinsip ini berlaku, artinya alam semesta kita dan kita semua di dalamnya bisa jadi sudah melewati siklus ini berkali-kali. Momen ini saat Anda mendengar suara saya sekarang bisa jadi cuma pengulangan.
Jadi, kalau kita gabungkan semua petunjuk tadi, dari sejarah, filsafat, sampai teori fisika, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang, wow, cukup kuat dan mengejutkan. Sebuah pencerahan tentang apa sebetulnya hakikat eksistensi itu. Fisika modern punya satu teori radikal yang benar-benar menantang konsep kita soal akhir, teori multiverse. Gampangnya gini, ada alam semesta lain yang jumlahnya hampir tak terbatas, dan semuanya ada secara bersamaan. Di setiap alam semesta itu ada versi lain dari realitas kita. Setiap pilihan kecil yang Anda buat, misalnya belok kanan atau kiri, itu menciptakan cabang realitas yang baru. Nah, poin utamanya adalah ini. Kalau kita pakai kerangka berpikir multiverse, maka kematian itu bukan lagi sebuah akhir. Kesadaran Anda nggak benar-benar berhenti. Kesadaran itu hanya pindah ke alam semesta lain di mana Anda masih hidup. Jadi, kepunahan sejati secara statistik jadi mustahil, karena versi diri Anda yang lain itu ada tak terhingga banyaknya. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya, kan? Kepunahan bukan lagi soal penghapusan total, tapi lebih kayak sebuah program relokasi ilahi. Mungkin saja waktu dinosaurus hilang dari bumi, mereka nggak benar-benar musnah. Mereka cuma pindah, lahir kembali di dunia lain di luar sana. Analogi yang paling pas mungkin matahari. Dari sini kita lihat matahari terbenam dan seolah-olah hilang. Padahal kita tahu itu cuma ilusi kan? Matahari itu nggak hilang, dia cuma lagi terbit di belahan bumi lain. Nah, bisa jadi apa yang kita sebut kepunahan di sini sebenarnya adalah fajar kehidupan di planet lain. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling personal. Coba renungkan ini. Kalau hidup yang Anda jalani sekarang ini ternyata cuma pengulangan, satu putaran dari siklus yang tak terbatas, apa yang akan berubah bagi Anda? Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? Dimulai dari detik ini juga?